Sobat calon guru semuanya, untuk seleksi P3K tahun 2024 nanti menggunakan skema mekanisme rencana seleksi CASN 2024 yang telah dipaparkan oleh Kemenpan RB pada kesempatan sebelumnya. Ya, mana di sini nanti untuk seluruh kuota P3K 100% difokuskan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Nah, semua itu nanti akan melalui chat BKN, teman-teman. Sementara untuk yang P3K di sini nanti berdasarkan dari ketersediaan formasi, maka kalau misalkan kita memenuhi lowongan formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalau misalkan tidak memenuhi formasi, kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun lambat laun berjalannya waktu, di sini nanti menggunakan mekanisme seleksi khusus kita akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu urutan kriteria pelamar P3K 2024. Dan ternyata di sini nanti teman-teman honorer yang tidak terdaftar di database BKN ini nanti bisa daftar P3K 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk mekanismenya untuk teman-teman ASN P3K guru, CPNS, kemudian P3K teknis dan juga P3K tenaga kesehatan, serta kira-kira bagaimanakah penentu kelulusan seleksi P3K 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, berikutnya adalah gambaran terkait tentang skema mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024. Ya, mana pada seleksi CASN tahun 2024 nanti seluruhnya melalui chat BKN ya, atau komputer assist test. Selanjutnya di sini nanti untuk seleksi CASN 2024 itu nanti akan ada dua jenis seleksi. Yang pertama yaitu seleksi CPNS. Seperti yang kita ketahui, untuk yang seleksi CPNS nanti difokuskan untuk teman-teman fresh graduate dan juga talenta digital. Nah, selanjutnya untuk yang P3K di sini kuota 100% itu akan diberikan, yaitu formasi khusus untuk tenaga non ASN. Yang mana berdasarkan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, termasuk yang di dalamnya yaitu teman-teman non ASN yang sudah terdaftar di database BKN ini nanti akan dituntaskan sebelum bulan Desember tahun 2024. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk teman-teman yang tidak terdaftar di database BKN ini nanti apakah kira-kira bisa mendaftar P3K 2024 atau tidak. Nah, nanti kita akan cari tahu terkait tentang hal tersebut, dan sepertinya ada kabar gembira ya, bahwasanya teman-teman yang tidak terdaftar di database BKN nanti bisa melakukan pendaftaran. Namun untuk yang akan diselesaikan pada seleksi P3K 2024 yang dipastikan dapat NIP, ini teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN. Nah, nantinya ketika lowongan formasi ini sudah dibuka, maka berdasarkan dari ketersediaan lowongan formasi, kalau misalkan kita sebagai guru honorer atau tenaga honorer di sini memenuhi lowongan formasi, maka di sini nanti kita akan lulus ya, lulus seleksi, kemudian kita akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya kalau misalkan di sini kita tidak memenuhi lowongan formasi, maka kita juga akan tetap diangkat menjadi P3K. Namun kita diangkat menjadi P3K paruh waktu, teman-teman. Namun di sini nanti teman-teman tidak perlu khawatir, dikarenakan kalau misalkan kita nggak lulus ya, nanti kita diangkat sementara menjadi P3K paruh waktu, maka di sini nanti akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus ya dari teman-teman yang awalnya P3K paruh waktu. Ini dibuatkan kebijakan mekanisme seleksi khusus dengan Permenpan RB. Nah, di sini nanti menggunakan mekanisme seleksi khusus itu nanti kita akan bisa untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan kalau misalkan menggunakan mekanisme yang seperti ini, nah di sini adalah untuk formasi khusus non ASN ini 100%. Untuk formasi P3K 2024, kira-kira untuk urutan penentu kelulusan dan juga urutan yang bisa melakukan pendaftaran serta penentu kelulusan itu kira-kira seperti apa. Jadi di sini nanti untuk yang formasi CPNS, jadi untuk formasi CPNS itu untuk teman-teman pelamar umum, kemudian fresh graduate dan juga talenta digital. Ini nanti 100% kuota untuk umum ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan mengikuti seleksi CAT nih dengan CAT seperti halnya tahun kemarin. Ya, mana di sini nanti untuk formasi CPNS untuk pelamar umum, fresh graduate dan juga digital talent ini nanti adalah untuk kelulusan itu berdasarkan nilai ambang batas atau berdasarkan nilai passing grade.
dan juga berperingkat terbaik. Jadi teman-teman pendaftar CPNS ini nanti kalau misalkan ingin lulus harus bisa mendaftar, kemudian lulus seleksi administrasi, kemudian dari SK di SKB nanti harus mengerjakan soal mendapatkan nilai di atas passing grade ya, di atas nilai ambang batas. Nah, bukan hanya nilai ambang batas, tentunya nanti kita harus berperingkat terbaik teman-teman. Itu adalah untuk yang pendaftar CPNS. Dan selanjutnya untuk pendaftar P3K ini nanti untuk formasi P3K. Jadi di sini nanti adalah untuk kriteria pelamar ya. Tentunya teman-teman sangat menunggu-nunggu yaitu informasi di video ini. Apakah yang tidak terdaftar di database PKN nanti bisa mendaftar ataukah enggak, seperti itu kan. Jadi untuk P3K 2024 yaitu kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K ini nanti akan dilakukan secara berurutan. Dimulai dari yang pertama itu adalah diberikan untuk XTHK2. Jadi adalah untuk teman-teman XTHK2, tentunya XTHK2 ini yang terdaftar di database BKN ya, dan juga melamar di instansi tempatnya bekerja. Artinya kalau saya itu tenaga honorer K2 yang berada di Kabupaten Ngawi misalkan, berarti saya itu nanti akan diprioritaskan, akan diurutkan pada urutan pertama untuk pendaftaran dan juga pengangkatan ketika saya ini mendaftar di instansi saya sendiri. Ini yang pertama. Jadi yang pertama inilah nanti untuk teman-teman XTHK2 yang terdaftar di database BKN. Nah, setelah XTHK2 maka di sini akan diberikan untuk teman-teman yang non ASN yang terdata di database BKN. Seperti yang kita ketahui bahwa yang terdaftar di database BKN itu kan terdiri dari dua ya. Yang pertama XTHK2, yang kedua ini adalah tenaga non ASN yang non THK2. Jadi untuk urutan pertama THK2, urutan kedua ini adalah non ASN yang terdata di database BKN. Jadi tenaga non ASN yang terdata di database BKN nanti akan masuk ke urutan kedua, baik itu pelamar, kemudian juga untuk penentu kelulusan. Kemudian yang ketiga, nah ini non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi untuk teman-teman di sini tenaga non ASN yang tidak terdaftar di database BKN dan tidak THK2 ini nanti kita bisa melakukan pendaftaran ya. Jadi ini adalah kalau misalkan sebelumnya teman-teman masih bertanya-tanya apakah tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN nanti bisa mendaftar, tentunya di sini nanti bisa mendaftar. Ini berdasarkan dari paparan Pan-RB ini ya. Jadi di sini kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan itu adalah XTHK2 dulu. Kemudian setelah itu tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Kemudian yang ketiga tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ya. Jadi untuk yang ketiga ini tidak terdaftar di database BKN, ini nanti bisa mendaftar dan juga bisa diangkat ya P3K penuh waktu di tahun ini. Nah, tentunya di sini nanti akan ada pengalaman ya, dikarenakan untuk syarat pengangkatan menjadi P3K itu adalah yang memiliki pengalaman. Tentunya di sini nanti pengalaman di bidang kerja yang relevan ya. Ini adalah untuk aturan pengalaman kerja. Jadi minimal 2 tahun ini adalah untuk jenjang pemula, kemudian jenjang terampil, kemudian jenjang mahir, penyelia, dan juga ahli pertama. Kalau misalkan teman-teman termasuk guru honorer misalkan, kalau misalkan ingin mendaftar di sini nanti tentunya syaratnya itu harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Nah, untuk ahli pertama itu adalah yang mempersyaratkan ijazah S1 sebagai syarat pendaftarannya, yang ketika diangkat ini nanti akan masuk ke golongan 9 ya. Nah, ini ahli pertama guru kelas, ahli pertama guru agama dan sebagainya. Kemudian untuk yang jenjang ahli muda ini nanti minimal adalah 3 tahun ya. Jadi di sini nanti aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, apakah nanti kalau kurang dari 3 tahun nanti bisa mendaftar? Kita tunggu regulasi selanjutnya. Namun kalau misalkan kita melihat beberapa konferensi pers yang dilakukan oleh Prof Nur sebelumnya, teman-teman yang guru honorer yang nanti tidak termasuk dalam ini, maka kemungkinan bisa mendaftar asalkan masih ada formasi ya, nanti masuknya ke pelamar umum. Ini kemudian untuk penentuan kelulusan ini berbeda dengan untuk yang CPNS. Jadi untuk CPNS itu ada harus lulus passing grade dan juga peringkat terbaik. Kalau misalkan untuk yang P3K baik itu XTHK2 tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, di sini nanti untuk penentu kelulusan ini nanti akan berdasarkan pada peringkat terbaik. Jadi nggak ada passing grade, namun nanti adalah melalui peringkat terbaik teman-teman.
Dan ini merupakan kabar gembira bahwasanya teman-teman yang tidak terdaftar di database BKN di tahun ini bisa melakukan pendaftaran P3K 2024. Dan kita ini bisa berpotensi nih untuk lulus di tahun ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.